Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lampu sorot mohon dimatikan. Siap yuk. Baik hadirin dan hadirat, saksikanlah penampilan terakhir dari murid Madrasah Tarbiyatul Atfal. Detik-detik wafatnya Rasulullah. Inilah sebuah bukti tentang cinta yang sebenar-benarnya cinta yang dicontohkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kehidupan Rasulnya. Pagi itu, walaupun langit mulai menguning, tetapi burung-burung gurun enggan mengepakkan sayapnya. Pagi itu, Rasulullah dengan suara lemah memberikan khutbah terakhirnya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara pada kalian, yakni Al-Quran dan sunnahku. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti engkau mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersamaku. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasul yang tenang, menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap dengan berkaca-kaca. Umar menghela nafas sedalam-dalamnya, sedang Utsman menghela nafas panjang. Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang. Sudah tiba saatnya Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia tercinta itu hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia ini. Matahari semakin tinggi, tetapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup rapat. Sedang di dalamnya Rasulullah tengah terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang berseru mengucapkan salam. Bolehkah saya masuk? Tetapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. Maafkanlah, ayahku sedang demam, kata Fatimah yang membalikkan muka dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?"
Tidak tahu, Ayah. Sepertinya baru sekali ini aku melihatnya, tutur Fatimah dengan lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah seluruh sudut wajah anaknya itu hendak dikenangnya. Ketahuilah, wahai anakku, Dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut. Fatimah menahan ledakan tangisnya. Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah nanti. Tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu. Semua pintu surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, ya Rasul. Tapi semua penjelasan Jibril itu tidak membuat Rasulullah tenang. Matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasul? Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir, wahai Rasul. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, Kuharamkan syurga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Kata Jibril meyakinkan. Detik-detik wafatnya Rasulullah semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan-lahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya pun ikut menegang. Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Terdengar Rasulullah mengadu kesakitan. Fatimah hanya mampu memejamkan matanya, sementara Ali menunduk semakin dalam dan Jibril pun memalingkan mukanya. Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang sudah tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan kepada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak. Bibirnya bergetar seakan membisikkan sesuatu. Ali pun segera mendekatkan telinganya. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antaramu.
Sementara di luar pintu suara tangis mulai terdengar bersautan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah kehidupan manusia mulia yang bergelar Rasulullah. Mampukah kita mencintai seperti betapa cintanya Rasulullah kepada kita? Mampukah kita? Rasulullah mencintai umatnya hingga akhir hayatnya.